dengan Mister karena memang dekat ya. Yang pertama dekat, yang kedua basis Islamnya kan saya cari tadi mau ke pesantren. Cuman karena ya Dawi itu pertama, kemudian orang dari istri juga nggak ngasih kan, cari yang mirip-mirip deh bilang gitu kan. Akhirnya kita waktu itu pertama kali itu kayaknya ada tes ya di sini ya. Iya. Nah di situ tes tuh layout ya, itu lumayan tuh buat perkenalan juga tuh. Dari situ saya mulai membaca kan, lihat kayak ini cocok nih, gue bilang gitu kan. Kalau dari nggak ada tes mungkin saya nggak tahu tuh, nyari yang mana-mana tuh saya tuh. Karena tes ini udah, kayak ini cocok nih gitu. Yang semi pesantren kan gitu ya. Kayak dari situlah saya ngambil. Yang pertama, saya mengenal SMP IT Insan Tauhid ini dari tryout. Lalu dari tryout itu saya bertemu dengan admin ya untuk penerimaan murid baru. Lalu dijelaskan mengenai Insan Tauhid ini, visi dan misinya, lalu sistem pembelajarannya, lalu metodenya seperti apa, nanti kedepannya seperti ini. Nah dari situ saya tertarik, dan memang saat itu tuh saya masih ragu ya, maksudnya saya mau pilih sekolah yang mana nih dengan Kirana yang dilatar belakangi dari PDBK ya, dia berkebutuhan khusus. Namun setelah saya bertemu dengan Mr. Miftah, saya jelaskan kondisi Kirana selama dia di SD seperti ini, lalu setelah hasil observasi dengan Mr. Miftah dan saya berbicara langsung, alhamdulillah saya jadi tenang, saya jadi yakin untuk menitipkan Kirana sekolah di sini dengan visi misi yang dimiliki oleh SMP IT Insan Tauhid. Insya Allah Kirana bisa sekolah anak saya Fatan, karena saya dari awal sekolah ini berdiri, saya sudah mengikuti dan saya tahu untuk programnya cukup bagus. Di sini juga semi boarding dan bilingual school, programnya bagus, targetnya yang penting tuh target Hafiz ya, Hafiz Qurannya insya Allah tuh 5 juz, itu target dari sekolah ya. Tapi nanti untuk pelaksanaannya tergantung siswanya masing-masing sih. Insya Allah sih kita berharap sampai 5 juz ya. Terus juga di sini ada mabit, nah, makanya disebut semi boarding itu ya, itu ada mabit. Dulu sebelum pandemi, kita hampir tiap bulan kalau nggak salah tuh ada mabit. Itu pembelajaran yang sangat berarti sekali. Mungkin di sekolah-sekolah umum kebanyakan nggak ada. Itu untuk mendidik kemandirian anak ya. Permasalahan tuh kalau anak-anak itu udah ketemu dengan yang sifatnya rutinitas, itu aja, tidak berinteraksi, hanya diam di depan layar, itu udah jenuh. Kurang besar, ini mungkin besar nggak akan bertahan lama nih, gue bilang gitu kan. Ini belajar ini nggak bertahan lama. Tapi alhamdulillah, ternyata metode yang diajarkan punya variasi tersendiri, membuat siswa itu nggak jenuh. Itu kemarin saya sempat tanya, David, ini dalam setiap waktu ternyata tata pertemuan itu jumlahnya kadang menurun. Kenapa ya? Mungkin karena nggak tahu Pak, mungkin ada yang nggak masuk kali atau apa. Oh ya udah, kamu yang penting sering datang aja, sering ketemu gitu loh. Itu aja sih. Terakhir kesannya. Karena masa pandemi ya, berarti PJJ ya, PJJ. Untuk PJJ sendiri, memang awalnya saya kaget ya, waduh, kok seperti ini. Tapi setelah lama-kelamaan dengan bimbingan dari para ustadz-ustazah, Mr. Mem dan Miss yang ada di sini, Kirana mulai terbiasa. Memang di rumah juga saya buatkan jadwal. Jadwalnya hari ini sesuai dengan yang dari sekolah juga. Saya senang gitu. Jadi kalau misalnya Kirana ada kesulitan, Mr. Mem dan Miss-nya itu sangat membantu dan sangat kekeluargaan. Jadi saya pun kalau misalnya Mem atau Mr. Kirana ada kesulitan seperti ini, boleh nggak kalau begini, itu komunikasinya bagus, komunikasinya baik, dan itu saya senang gitu. Jadi tidak membuat Kirana tertekan.
seperti itu. Kesannya, alhamdulillah kesannya Ibu saya puas karena dulu Fatan juga SD-nya SD IT, maksudnya SD bukan umum juga ya, SD Islam juga. Jadi tuh nggak ada yang terbuang, nyambung gitu ya. Jadi malah meningkat. Seperti sholatnya tetap terjaga, ke musola rutin alhamdulillah. Terus tahfiznya ya tetap ada terus. Jadi ini terus apa ya, tersambung gitu ya, nggak ada. Itu terus Kemajuan. untuk kemajuan. Saya rasa di sini udah banyak variasi, kemudian banyak berubah sistem. Yang pertama memang kan pola dari yang tatap muka ke daring itu kan mengalami banyak perubahan. Dari situ saya rasa udah banyak mencari alternatif atau variasi lain. Kayak sudah mulai aktif deh guru-gurunya dalam model pencarian metode pembelajaran atau model yang lain. Intinya yang penting anak-anak tuh enjoy. Kemudian dalam sistem tugas-tugas juga tidak sifatnya kayak ngejar kurikulum. Banyak ya gitu ya. Target kurikulum misal lihat di sekolah-sekolah yang lain juga gitu. Kurikulum harus sampai ini gitu. Yang penting tercapai targetnya. Anak itu kan kadang suka nggak bisa speed up kayak gitu ya. Karena selain jenuh mereka juga harus enjoy. Saya pikir kurikulum nanti dia nomor berapa, yang penting anak itu enjoy dan mengikuti pelajarannya gitu kan. Itu aja sih. Itu aja. Pesannya yang pertama mungkin karena kan di sini Mister Memnya masih muda-muda ya. Iya, masih muda-muda. Sudah saya senang sih kalau misalnya agak bercanda-bercanda gitu ya. Apalagi kan mungkin ini peralihan dari anak-anak ke remaja dan PJJ pula. Jadi untuk mengenal pribadi masing-masing tidak tatap muka mungkin agak sulit. Jadi mungkin di sini agak memberikan sesuatu yang dia lebih disiplin, seperti itu, lebih disiplin gitu. Jadi jangan memnya baik kok, maksudnya baik, nanti ngumpulinnya antar-antaran aja pasti nanti dinilai kok gitu. Jadi mungkin ada sedikit punishment untuk anak-anak ya, tegas itu ya, agar mereka misalnya diberi waktu sampai hari ini ya, memang ada konsekuensinya kalau mereka tidak sesuai dengan jadwalnya, seperti itu. Saya titip pesan untuk SMP Insan Tauhid School, terutama untuk pendidiknya, guru-gurunya, udah bagus, udah puas, cuma tolong dijaga, jangan sampai drop. Kalau bisa kami mengharap lebih lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Terus juga kalau ada istilahnya waktu yang bisa untuk tatap muka, saya berharap sekali untuk anak-anak bisa bertatap muka. Soalnya beda sekali belajar tatap muka dengan online di rumah. Memang nggak bisa disamakan, itu pasti ada kendala, entah itu dari komunikasi, entah itu dari semangatnya kurang sekali. Karena merasa nggak sekolah gitu kan, di rumah itu udah pasti dampaknya banyak banget, dampaknya negatifnya. Jadi saya berharap terutama nih kalau memang ada kesempatan boleh tatap muka, mendingan tatap muka gitu. Seperti itu. Semoga Insan Tauhid tetap dengan programnya, saya harapkan seperti itu. Jadi nggak ada yang terlupakan, programnya tetap harus dijalankan walaupun kendalanya seperti ini. Itu aja.